Nota keuangan 16 Agustus 2024 akan menjadi pidato terakhir bagi Presiden Joko Widodo di DPR pada periode kedua masa kepemimpinannya. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 telah dirancang untuk Presiden berikutnya, Prabowo Subianto, guna menjalani pembangunan negeri ini. Lantas apa saja kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang akan ditempuh bagi tahun pertama Prabowo Gibran? Presiden Joko Widodo akan menyampaikan rancangan Undang-Undang APBN 2025 pada 16 Agustus di DPR RI. Nota keuangan akan memuat kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal termutakhir. Pada asumsi makro 2025, pertumbuhan ekonomi di rentang 5,1% sampai 5,5%. Inflasi di rentang 1,5 sampai 3,5%. Nilai tukar rupiah di rentang 15.300 sampai 15.900 rupiah per dolar Amerika. Dan harga minyak mentah di rentang 75 sampai 85 dolar Amerika per barrel. Pada indikator pembangunan, 2025 Prabowo Subianto akan menurunkan tingkat kemiskinan 7 sampai 8% maupun 0% pada kemiskinan ekstrim. Tingkat pengangguran juga disasar di bawah 5% dan rasio ketimpangan di rentang 0,380. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terus berkoordinasi dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menyelesaikan RUU APBN 2025. Bendahara Negara juga menyatakan ada kondisi di mana pemerintahan Presiden terpilih yang mengambil kebijakan di sisa waktu 1,5 bulan dan akan mengawal sampai pemerintahan berganti. Mungkin namanya juga transisi, pasti akan ada beberapa yang memang merupakan diskresi dari Presiden terpilih, namun karena yang membacakan dan menyampaikan ke DPR adalah Presiden saat ini, pasti akan ada hal yang mungkin tidak 100% harus ditetapkan pada saat terjadinya undang-undang. Nanti kita akan coba untuk terus berkomunikasi. Dan karena ini yang membahas adalah kabinet saat ini dengan DPR saat ini, padahal ini adalah nanti yang menjalankan adalah kabinet yang akan datang dan DPR akan datang, pasti nanti juga akan ada semacam situasi, yaitu memang pemerintah yang akan datang diberikan diskresi yang tentu akan lebih banyak in charge untuk bagaimana menjelaskan dan juga untuk menavigasi APBN 2025. RAPBN 2025 sudah memuat sejumlah kebijakan fiskal yang ekspansif dari Presiden Prabowo Subianto. Sesuai tema, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, membuat konsekuensi defisit anggaran di 2,29% sampai 2,82% terhadap PDB. Rasio utang 37,82 sampai 38,71% dari PDB. Ekonom Selyos Nailul Huda mengkritisi pemerintah memiliki peluang untuk menurunkan jumlah anggaran subsidi BBM, mengingat besarnya kebutuhan untuk program pembangunan prioritas seperti Giant Seawall dan makan bergizi gratis. Sehingga setelah Presiden Prabowo dilantik, akan sangat mungkin mengeluarkan revisi anggaran maupun APBN perubahan 2025. Artinya ketika dia dipatasin 2,8% itu sudah cukup, udah mentok untuk Prabowo bisa menjalankan program-programnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi memang defisit anggarannya diperlebar dari 1,9% jadi 2,5% sampai 2,8%, artinya ada potensi tambahan utang yang bisa ditarik oleh pemerintahan selanjutnya. Nah, tambahan utang ini selama ini memang tidak ini ya, memang belum mencapai ambang batas, tapi ini bisa jadi menambah beban hutang ke depannya. Nah, kalau kita lihat Pak Jokowi itu sudah menambah hutang sekitar hampir 6.000 triliun dalam masa kepemimpinannya. Nah, tambahan utang di Pak Prabowo ke depan ya bisa-bisa itu mencapai kalau sekarang 8 triliun, sudah bisa mencapai posisi 16 triliun di akhir masa kepemimpinan Pak Prabowo dan itu sudah sangat mengkhawatirkan. Hal lain yang juga perlu dicermati adalah pembangunan ibu kota Nusantara yang akan menjadi beban bagi APBN, mengingat belum adanya partisipasi investor asing sampai saat ini. Sehingga memungkinkan adanya revisi Undang-Undang IKN oleh Prabowo untuk menambah anggaran IKN dari APBN di atas 20% demi meneruskan komitmennya. Desy Aritonang, Fajar Wolipia, Jakarta.